Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita berjumpa kembali di minggu kedua dalam bulan Agustus, dan saya yakin berkat urapan Allah ada melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian untuk masuk di dalam doa, dan saya percaya Tuhan hadiratnya akan memenuhi kita semua. Haleluya. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besarkan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, puja namanya. Besarkan ajaiblah karyamu, haleluya, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namanya. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan dalam jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namanya. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan dalam jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau
sembah. Pesan dan ajaiblah karyamu, Engkau Allah yang benar dan adil. Engkau Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa. Engkau mulia, Engkau yang maha kuasa. Engkau pencipta langit dan bumi. Layaklah setiap umat-Mu Tuhan untuk sujud dan menyembah kepada Bapa. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang patut kami muliakan. Dipuji, dipuja, disenangkan, ditinggikan, diagungkan, disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Bapa Allah yang kudus, layak disembah. Engkau Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami hormati, yang kami sembah. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah menyertai umat-Mu. Hingga hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau lewat pujian, penyembahan, doa, dan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar Engkau yang sudah hadir memberkati setiap kami semua. Lawati kami satu persatu. Jamah kami satu persatu. Amen. Hampiri kami satu persatu. Pujilah nama-Mu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya kami berikan pada Bapa di surga yang patut menerima setiap pujian, penyembahan, dan doa kami. Amen. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah serba sekalian alam. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati, bersukacita, katakan sama-sama amin. Haleluya, 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 haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Walaupun engkau ada di rumah masing-masing, di tempat engkau berada, mari kita ringankan, ya, kita berolahraga, kita berdiri sejenak, kita bertepuk tangan. Kita tahu yang kita puja, yang kita sembah, yang kita muliakan adalah Tuhan yang sudah memimpin hidupmu dan memimpin hidup kita semua hingga hari ini. Kita boleh ada karena kasih dan anugerah-Nya. Amin. Haleluya, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Engkau siapa yang
tiap orang yang percaya padamu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang pada jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, orang itu disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa dan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Tiada ragu lagi menyembahmu Yesus. Tiada ragu lagi melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, Kau lawati kami lewat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Amin. Mari Tuhan, urapi kami semua. Urapi bejana kami, Ya, dan Bapak. kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup, yang boleh menuntun, menguatkan, bahkan mengingatkan kepada kami, menegur, dan juga selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya ada tuntunan, ada pimpinan, dan ada berkat surga. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah buka mata hatiku dan seluruh jiwaku.
Tentukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan hidup habis-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Tentukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Tentukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Tentukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Amin. Penuhilah bencana kami semua Iya, Bapak. dengan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sebentar Engkau akan sampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi berarti dan menjadi berkat bagi setiap kami Amin. yang mendengarkannya, termasuk hamba yang menyampaikannya. Yes. Kami percaya ialah di dalam urapan dan hadirat Allah yang memberi kuasa, memberi kenyamanan, memberi, oh Tuhan, kesejukan, bahkan memberi penghiburan, menguatkan yang lemah, Amin. menyembuhkan yang sakit, dan membangkitkan yang setiap kami yang mempunyai iman yang telah mati atau yang tidak, Tuhan, percaya lagi kepada Engkau. Biar lewat firman yang hidup dan berkuasa akan mengubah setiap hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar pujian tadi yang telah kami naikkan sampai ke hadirat Tuhan, dan Engkau sekarang tiba saatnya memberkati lewat pesan-pesan-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman Allah yang hidup dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali lewat ibadah online yang saya percaya di tempat mana saudara berada, di rumah masing-masing,
di dalam keadaan apapun, saya yakin saat ini engkau akan atau sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baik, sesuai dengan janji saya minggu kemarin dan Tuhan berkenan, maka hari ini saya melanjutkan yaitu tema pesan firman Allah di minggu kemarin, yaitu stop ketakutan, lakukan bagianmu. Dan hari ini Tuhan berkenan untuk kita mendengar sama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan untukmu dan untukmu. Tapi sebelum itu, saya ingin menyaksikan bagaimana pelayanan supranatural yang ayah dan ibu saya pernah lakukan di waktu yang lampau. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka hari ini ayah dan ibu saya telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, ayah saya meninggal atau dipanggil pulang oleh Tuhan pada umur 73 tahun dan ibu saya 83 tahun. Maka ayah dan ibu saya dikaruniai 8 orang anak dan saat ini tinggal 6, ya. 2 telah dipanggil pulang oleh Tuhan juga. Saudara, saya akan menyaksikan bagaimana di dalam pelayanan ayah dan ibu saya sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kesederhanaannya. Maka dimulai dari tahun 49. Waktu itu ayah saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Tapi pada akhirnya lewat sakit yang beliau derita, akhirnya dokter sudah angkat tangan mengembalikan ayah untuk dibawa pulang. Dan hanya ada 2 pilihan, kalau tidak meninggal, ya cacat seumur hidup. Karena waktu itu ayah saya terkena malaria tropikal, di mana panas tubuhnya lebih dari 40 derajat. Sudah dikasih oleh Tuhan, akhirnya datang seorang hamba Tuhan dan mendoakan ayah saya. Dan waktu itu hamba Tuhan oleh suara Roh Kudus mengatakan kepada ayah saya, kalau ayah saya disembuhkan oleh Tuhan, maukah ayah saya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan? Dan saat itu ayah saya bersedia pada waktu beliau disembuhkan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ternyata lewat pelayanan supranatural dari hamba Tuhan tersebut, akhirnya ayah saya tidak ada harapan, maka disembuhkan oleh mujizat Tuhan dan tidak ada cacat sama sekali. Singkat cerita, ayah saya masuk di dalam sebuah rumah tangga dengan ibu saya, diawali dan melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang sangat sederhana. Waktu itu memang keadaan ekonomi sangat sederhana sekali, ya, tidak punya tempat, tidak punya apa-apa. Dan akhirnya seorang anak Tuhan menolong ayah ibu saya untuk ditempatkan sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana, yaitu di kota Salatiga, di kota kecil yang terkenal dengan rumah kobong. Kenapa? Karena rumah tersebut pernah terjadi kebakaran besar di zaman Belanda. Dan rumah tersebut di samping pernah bekas terbakar, juga rumah tersebut dikenal dengan kandang sapi. Artinya tempat itu adalah tempat kandang sapi, tempat di mana sapi dipelihara di tempat itu. Dan itu ditempati oleh ayah dan ibu saya. Saudara, kami lahir di tempat yang sederhana tersebut. Dan dimulai pelayanan dengan membuka gereja. Dan kita tahu jemaat pada waktu itu cuma doremi, ya, nggak sampai 5 orang, ya. Dan akhirnya ayah ibu saya melayani dengan setia, dengan tekun. Yang ingin saya saksikan, pelayanan ayah saya luar biasa, sangat diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang pelayanannya adalah pelayanan dengan urapan supranatural. Artinya pelayanan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, tapi itu dapat dilakukan oleh manusia. Mujizat demi mujizat terjadi. Dan walaupun di dalam kesederhanaannya, tapi ayah saya tetap dengan tekun dan setia bersama dengan ibu saya dan bahkan dengan oma saya yang sama-sama mendampingi ayah dan ibu saya. Mereka bertiga dengan gigih mencari jiwa-jiwa. Apa yang ingin saya katakan? Waktu itu saya masih ingat, sejak dari kecil, ya, kami mulai dibesarkan di tempat yang sangat sederhana.
Dan saya masih mengikuti ibadah bagaimana terdiri dari nggak sampai 10 orang. Saudara, secara singkat, maka apa yang saya boleh melihat selama puluhan tahun pelayanan ayah ibu saya di Salatiga, maka pada waktu itu, ya kita tahu hidup dengan iman. Setiap bulan boleh dibilang kalau dihitung secara matematika, secara kenyataan, ya secara hitungan, maka hanya bisa bertahan 5-7 hari saja. Tetapi kenyataannya hari lewat hari dapat dilewati dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga setiap hari, setiap bulan Tuhan cukupkan dan gak pernah kekurangan. Walaupun kadang-kala harus kami makan dengan nasi, dengan garam, tetapi nyatanya kami tetap sehat-sehat semua. Ya, orang berkata bahwa kalau untuk menjadi orang yang pandai, orang yang sukses, orang yang sekolah tinggi, maka harus makan dengan makanan yang sangat bergizi. Kenyataannya kami pada waktu itu 5 bersaudara, ya, masih 5, ya saudara. Dan kenyataannya waktu itu kami hidup dengan makanan yang sangat sederhana, tapi kami semua happy, kami semua juga sekolah diberkati Tuhan dengan nilai yang luar biasa. Dan kita tahu sampai saat ini pun semua juga gizinya tetap terjaga dengan baik. Saudara, kadang-kala orang atau Tuhan mengirim burung gagak. Ya, kalau dari Semarang, ya Salatiga ada tempat pariwisata namanya Kopeng, dan kalau orang mau ke Kopeng kebanyakan lewat kota Salatiga. Seringkali mereka kenalan-kenalan daripada ayah ibu saya singgah untuk sekedar ke toilet. Dan setelah itu mereka digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati. Jadi hidupnya dari hari ke hari Tuhan selalu kirim burung gagak secara ajaib dan luar biasa. Saya percaya itu semua adalah karena ada urapan supranatural yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, apa yang dilakukan oleh ayah saya dan ibu saya di dalam pelayanannya, walaupun di dalam kesederhanaannya, tapi ayah saya, ibu saya masih bisa menampung orang-orang yang kurang waras, termasuk orang gila. Ada beberapa orang gila yang ditaruh di rumah kami, dan itu dilayani dengan penuh kasih oleh ayah dan ibu saya. Luar biasa, sendiri saja kurang, tetapi masih mau berbagi kasih untuk mereka. Dan dengan demikian saudara, apa yang terjadi? Orang-orang yang sakit tersebut, ya, bertahun-tahun ada di rumah kami, dan akhirnya pada disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga Tuhan pelihara, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, saudara, sehingga pelayanannya sangat memberkati banyak orang. Dari pelayanan rumah kobong sampai akhirnya dapat membangun gereja, dan sampai akhirnya anak-anak semua, ya 7 anak-anak daripada orang tua kami, karena waktu itu umur 5 tahun, adik saya kembar dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga kami dibesarkan menjadi besar 7 anak, dan kita tahu semua menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ini semua bukan oleh gagah dan kuat kami kalau kami ada hari ini, tapi ini mengacu, tentu ada yang menanam, menabur benih, yaitu ayah dan ibu saya dan oma saya yang sangat luar biasa. Sehingga dengan demikian ayah saya dipakai oleh Tuhan dari jemaat yang sedikit akhirnya menjadi bertumbuh. Satu ketika ada seorang yang sudah meninggal, orang yang sangat sederhana. Maka setelah meninggal beberapa jam, ayah saya datang dan didoakan oleh ayah saya. Orang yang sudah meninggal toto hidup kembali, sehingga waktu itu menjadikan orang-orang lebih percaya lagi akan kuasa dan mujizat Tuhan. Saya tidak bisa menceritakan begitu banyak pengalaman dan juga pelayanan yang dilakukan oleh ayah dan ibu saya. Kesaksian demi kesaksian setelah saya dewasa, orang-orang berkata, kalau kamu berhasil, bukan kamu, tapi karena ayah dan ibu kamu, oma kamu yang telah menabur sesuatu di ladang Tuhan. Dan mereka mengakui, bahkan ada konglomerat yang berkata, saya seumur hidup saya sampai saat itu tidak pernah berjumpa dengan seorang gembala seperti papi kamu. Kamu bangga punya papi yang sederhana, tapi hidupnya penuh dengan kemuliaan Allah. Dan saya percaya itu semua terjadi karena ada pelayanan supranatural yang dilakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Saya percaya biarlah apa yang telah dilakukan oleh ayah ibu saya juga menjadi teladan yang baik bagi kita semua, sehingga satu persatu kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan, di mana di dalam pelayanan supranatural, walaupun dalam keadaan kekurangan apapun juga, dan kalau kita tekun, kita setia, Tuhan selalu cukupkan. Bahkan Tuhan memakai untuk menjadi alatnya di dalam kebenarannya. Banyak jiwa-jiwa, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Itu semua asal mulanya adalah dari pelayanan ayah dan ibu saya. Biar semuanya itu untuk kemuliaan bagi Bapa di surga, di tempat yang maha tinggi. Baik, saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara, di mana pentingnya pelayanan urapan supranatural di dalam hidup kita. Karena kita bisa meminta kepada Bapa di surga, dan Bapa menyediakan bagi siapa yang memintanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan segera masuk di dalam pesan Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana pesan Tuhan yang saya telah sampaikan di minggu kemarin, dengan tema stop ketakutan, lakukan bagianmu. Dan kita tahu ada 3 pesan, yang 3 jangan yang tidak boleh dilakukan, supaya kita ada urapan supranatural dan kita bisa melewati hari-hari ini dengan luar biasa, dengan tuntunan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan. Yaitu 3 jangan, yaitu jangan yang pertama, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan yang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Amin. Yang kedua, kita jangan sombong, jangan keras kepala, ya, jangan tidak taat, jangan pakai maunya sendiri, ya. Dan jangan yang ketiga adalah jangan tidak percaya kepada firman-Nya, karena firman-Nya dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah sedikit pun. Firman-Nya ya dan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara, maka hari ini apa yang ingin saya lanjutkan? Hari ini tema firman Allah yaitu dengan urapan supranatural, jangan takut, lakukan bagianmu. Sekali lagi, dengan urapan supranatural, jangan takut, lakukan bagianmu. Haleluya. Kita tahu bahwa manusia pada umumnya, apakah dia itu orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia, orang Brunei, orang Jepang, ya, orang Italia, orang Inggris, orang Amerika, ya, dan lain sebagainya, maka kita tahu bahwa sikap manusia itu sangat berbeda pada umumnya. Sebelum pandemi ada, sebelum pandemi datang, maka sikap mereka sangat-sangat berbeda. Pada umumnya mereka begitu percaya diri, ya, bahkan mereka berkata pandemi tidak akan datang, tidak akan menyerang mereka, tidak akan ada di negara mereka. Mereka semua dalam keadaan baik-baik, negara mereka dalam keadaan aman-aman saja, sehingga mereka begitu underestimate, ya saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu pandemi ternyata melanda negara mereka, melanda orang-orang, satu persatu mulai terkena, dan ada yang mati dan lain sebagainya. Sehingga bukan cuma satu negara, saat ini seluruh negara di dunia sudah terimbas pandemi tersebut. Maka ternyata sikap manusia berubah sedemikian rupa, dari underestimate menjadi overestimate. Saudara, apa yang dilakukan hari-hari ini? Orang-orang begitu overestimate, mulai stres, mulai banyak ketakutan, ya, sepertinya hidup ini tidak ada harapan lagi, sepertinya dunia sudah kiamat, sepertinya tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar lagi. Mereka begitu takut,
secara luar biasa, sampai karena terlalu takut kadangkala di antara mereka ada yang justru menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Ya, mungkin mereka mendengar berita yang kurang baik, mereka menyampaikannya dari satu orang kepada orang yang lain, sehingga kadang-kala terjadi paranoid. Dan kita tahu hari-hari ini setiap kita tidak terlepas daripada berita-berita tersebut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saking takutnya sampai begitu banyak orang yang stres, depresi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka dipengaruhi oleh berita-berita yang membuat orang lain juga ikut mengalami ketakutan. Belum lagi kita tahu ada orang-orang yang sangat takut dengan pandemi ini. Begitu mereka terserang penyakit tersebut, ya kita tahu ada beberapa berita yang membuat bahkan mereka melakukan bunuh diri. Karena apa? Tidak siap untuk menghadapi kenyataan tersebut. Saudara, sepertinya sudah tidak mempunyai harapan. Mulai muncul ramalan-ramalan, nubuatan-nubuatan dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah dunia ini sudah kiamat, sudah selesai, tidak akan ada hari depan yang baik lagi. Saudara, ini saat ini yang sedang terjadi melanda dunia. Di Singapura, survei membuktikan dalam 1 tahun hampir 500 orang yang bunuh diri. Apakah itu karena pandemi atau karena kesulitan ekonomi dampaknya, atau karena hal yang lain, tapi kenyataannya setiap hari lebih dari 1 orang yang bunuh diri. Sangat mengerikan. Saudara, lah bagaimana dengan saudara dan saya? Sikap kita, ya, dimana kita sebagai orang percaya menyikapi hal yang demikian. Saya sempat terpengaruh, ya, karena begitu banyak orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang meninggal dan lain sebagainya. Sampai saya juga dalam keadaan stres dan ketakutan. Tapi akhirnya waktu Tuhan tegur saya untuk berubah, untuk bangkit, untuk gak boleh hidup dalam ketakutan, dan saya lakukan firman, maka saya bersyukur 2-3 minggu ini saya dalam keadaan baik, sehat, sukacita, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, saya tidak mau terbawa oleh arus, saya tidak mau terbius oleh situasi yang mencekam umat manusia. Nah, saat ini apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Saya ingin mengajak kepada setiap kita, perhatikan baik-baik. Tenanglah, aku ini jangan takut. Katakan amin. Sekali lagi, saya ingin mengajak kepada setiap kita, walaupun apa yang sedang terjadi melanda dunia, melanda kota, melanda negeri kita, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Amin. Saudara, kita akan mengawali, kita membaca sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga berbunyi sebagai berikut. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sekali lagi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amin. Saudara, bukan cuma di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga, tetapi di dalam perjanjian baru, Injil Matius pasal 12 ayat 20 pun diulang. Artinya apa? Kalau sampai ayat tersebut ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita tahu bahwa itu tidak kebetulan kalau sampai ditekankan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti benar-benar kita harus percaya bahwa firman-Nya ya dan amin.
Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh firman Allah tersebut, di mana mengapa ayat-ayat tersebut dikatakan demikian? Kita tahu bahwa bukan cuma di dalam ayat-ayat tadi, tetapi kita juga tahu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, jelas di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13 bahwa Tuhan menjamin pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan biasa. Walaupun sepertinya luar biasa, tapi firman Tuhan katakan itu biasa. Kenapa? Sebab Allah setia. Allah saudara, Allah saya, Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Oh, beri tepuk tangan yang meriah. Karena Dia setia, maka Dia berjanji Dia tidak akan memberikan. Memberikan apa? Memberikan kamu dicobai melampaui kemampuan kamu, kekuatan kamu. Oh, luar biasa. Jadi artinya, kalaupun saat ini pandemi ada, saat ini masalah-masalah yang lain datang silih berganti, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Yes. Tidak mungkin semuanya itu melampaui kekuatan kita. Dan Allah berjanji pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dan saya cakap menanggungnya. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yes, beri tepuk tangan yang meriah. Imani firman Tuhan tersebut. Dengan demikian kita tahu bahwa ada bagian Allah yang Allah lakukan, tapi juga ada bagian kita yang kita lakukan. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pandemi ini Tuhan berfirman, jangan takut, lakukan bagianmu. Kita tahu kenapa kita jangan takut, karena ada janji Tuhan, ada bagian Allah yang Allah telah lakukan. Dan saat ini ada bagian kita juga yang harus kita lakukan. Saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai bagian kita, umat percaya Allah? Ini sangat penting. Kita akan masuk di dalam pokok firman Allah, yaitu hari ini kita lebih tekankan bagian kita yang harus kita lakukan itu apa? Supaya kita bisa melewati semuanya ini, kita bisa menjalani dengan tenang, dan kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya urapan supranatural bisa kita jalani, laksanakan, nikmati? Katakan amin. Yang pertama, yaitu yang harus kita lakukan, tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab. Katakan sama saya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Saudara, betapa pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Kita tahu sejak awal Allah ciptakan manusia, Adam dan Hawa, dengan segala isinya, langit, bumi, dan segala isinya, aksesorinya, Tuhan sediakan untuk Adam dan Hawa. Manusia ditempatkan di Taman Eden dengan begitu indahnya, udara yang segar, tidak ada polusi dan lain sebagainya. Allah begitu mengasihi manusia sehingga ditempatkan di Taman Eden. Segala hal disediakan untuk dia makan, minum,
pakai dan lain sebagainya. Oh, luar biasa ciptaan Tuhan. Tetapi kita tahu ada tanggung jawab juga yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Coba kita lihat tanggung jawab apa. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17 berbunyi sebagai berikut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, semua boleh dimakan, semua boleh dinikmati, semua boleh diambil. Hanya ada satu pohon yang Allah larang. Kenapa? Allah mengajar kepada ciptaannya untuk sebuah tanggung jawab. Semua boleh makan, tapi satu ini jangan. Artinya apa? Satu ini kau jaga baik-baik, jangan kau sentuh, jangan kau ambil buahnya, jangan kau makan. Kalau kau makan, kau mati. Ada sebuah tanggung jawab bagi Adam dan Hawa. Saudara, dan kita tahu ternyata Adam dan Hawa tidak bertanggung jawab atas apa yang Allah beri tanggung jawab kepada ciptaannya. Manusia pertama kali tidak bertanggung jawab adalah Adam dan Hawa lewat dia memakan pohon buah yang dilarang oleh Allah. Padahal Allah sudah wanti-wanti, jangan. Artinya apa? Allah kasih kebebasan, Allah kasih kesegalannya, tetapi dikasih juga sebuah tanggung jawab. Dan ternyata tanggung jawab ini dilanggar. Inilah problem pertama daripada manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, hari ini kita tahu yang selalu menjadi masalah, problem di mana-mana manusia, dunia, negara selalu mengalami problem-problem yang besar sampai peperangan terjadi, kelaparan terjadi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada manusia yang tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Kita tahu saat ini banyak kita yang tidak bertanggung jawab dalam banyak hal, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Tanggung jawab. Tanggung jawab kepada orang lain, maupun juga tanggung jawab kepada diri sendiri. Banyak masalah-masalah yang sedang terjadi karena menyangkut yang satu ini. Dan ingat, kalau kita tidak bertanggung jawab, maka dampaknya besar sekali. Bahkan tidak jarang bisa terjadi malapetaka, mematikan, dan lain sebagainya. Contoh kecil seperti saat ini, soal memakai masker dan lain-lain. Maka kita sembrono, kita tidak bertanggung jawab, kita menyepelekan dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Bukan cuma kita yang terkena sakit COVID, tetapi juga orang lain dan lain sebagainya. Dan kita lihat di mana-mana itu banyak terjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Singapura saat ini ada lockdown lagi, sudah 1-2 bulan ini. Kita nggak bisa, restoran juga tidak melayani makan di tempat. Kenapa? Tadinya di Singapura sudah bagus. Hari-hari cuma antara 1-2, bahkan kadang-kala pernah 0, tidak ada yang terkena. Tapi gara-gara ada satu orang yang tidak bertanggung jawab, lewat satu orang yang tidak bertanggung jawab tersebut akhirnya menularkan kepada puluhan orang, dan akhirnya terjadi multiplikasi sampai sekarang akhirnya ribuan orang, dari satu orang kepada ribuan orang, dan akhirnya Singapura di lockdown lagi. Dengar-dengar minggu depan akan mulai dibuka pelan-pelan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu pentingnya
seseorang untuk melakukan sebuah tanggung jawab yang memang Tuhan inginkan untuk kita melakukan. Berbicara tentang tanggung jawab adalah tugas dan tanggung jawab untuk setiap orang harus melakukannya. Katakan amin. Katakan sama-sama. Katakan sama-sama. Ikuti apa yang saya katakan. Saya ciptaan Tuhan. Saya ciptaan Tuhan. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab Dalam segala hal. dalam segala hal. Sekali lagi, saya ciptaan Tuhan. Saya ciptaan Tuhan. Harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab dalam segala hal. dalam segala hal. Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Saya bersyukur pelayanan Yesus di dunia hanya 3,5 tahun. Singkat, tapi Tuhan bertanggung jawab. Kita tahu waktu dia berkhotbah, hari sudah malam, belasan ribu orang belum pada makan. Ya, yang tercatat kurang lebih 5.000 laki-laki. Dan pada waktu itu Yesus berkata pada murid-muridnya, beri mereka makan, beri mereka makan. Oh, murid-murid mempunyai alasan, mana cukup uang, mana ada toko yang menyediakan makanan begitu banyak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak mau tahu, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, beri mereka makan, itu saja. Akhirnya kita tahu, lewat 5 roti dan 2 ketul, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, akhirnya Yesus memberi makan mereka sampai kenyang, bahkan mempunyai lebih 12 bakul. Artinya apa? Ini bukti dari kepedulian daripada Tuhan. Bukan cuma bisa menyampaikan firman, tapi juga bertanggung jawab untuk masalah-masalah kampung tengah dan lain sebagainya. Kita tahu pada waktu dia melihat bahwa Petrus dan teman-temannya semalam-malaman tidak mendapatkan ikan sedikit pun, maka Yesus hadir di situ. Bukti tanggung jawab Yesus. Maka waktu Yesus hadir, sesuatu terjadi dan Petrus disuruh, mari kita menuju ke tempat yang lebih dalam, dan akhirnya buang jalan ke sebelah kanan, dan Petrus juga taat untuk melakukan bagian yang Petrus harus lakukan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saat itu juga mendapat ikan yang begitu banyak berlimpah, bahkan sampai jalannya terkoyak. Dan akhirnya bukan cuma kapal Petrus yang penuh dengan ikan, tapi juga dia melihat kapal yang lain untuk diberkati, dan Petrus menjadi penyalur berkat. Bukti tanggung jawab Yesus juga. Maka pada waktu pesta di Kana kehabisan anggur, Yesus hadir di situ. Maka oleh urapan supranatural, Yesus boleh melakukannya. Air menjadi anggur, sehingga pesta itu tidak mengecewakan, dan akhirnya mereka semua dipuaskan dengan kebaikan Tuhan, tanggung jawab sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang beriman, saya pun punya tanggung jawab tersendiri. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya bertanggung jawab untuk keluarga saya, untuk sandang papan pangan, untuk menyekolahkan mereka. Sebagai seorang gembala, saya pun bertanggung jawab kepada jemaat dalam situasi keadaan yang seperti saat ini. Bagaimana gereja harus menolong umat Tuhan yang dalam kesulitan. Dan sebagai seorang gembala, walaupun dalam keadaan apapun juga, kita juga harus peduli kepada bukan cuma jemaat, kepada orang lain juga. Bahkan saya sebagai owner, sebagai pimpinan dari perusahaan, saya juga bertanggung jawab kepada karyawan-karyawanku. Oh, banyak orang yang mem-PHK-kan. Saya bilang kepada staf saya, tidak ada yang di-PHK. Satu ketika partner saya keberatan, dan kurang lebih sudah ada 10 orang yang mau kena PHK. Mereka menangis, telepon kepada saya. Saya bilang, saya beritahu kepada kamu, tenang, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kalaupun partner saya tidak mau membayar gaji kamu, saya yang akan berkorban untuk memenuhi gaji kamu, dan kamu tidak akan kami keluarkan. Saudara, itu bukti daripada sebuah tanggung jawab. Jangan cuma kalau enaknya saja kita mau, tapi waktu keadaan sulit, kita cuci tangan, lepas tanggung jawab. Ingat baik-baik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tanggung jawab ini Tuhan tuntut kepada setiap kita.
Jadi bagian kita untuk situasi kondisi saat ini, maka lakukan tanggung jawab itu. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bagian kita? Disiplin, bahkan disiplin yang tinggi. Kita lihat negara-negara yang rakyatnya punya disiplin yang tinggi, maka kita tahu yang kena pandemi juga kurang, yang meninggal juga sedikit. Tapi sebaliknya, negara-negara yang rakyatnya tidak disiplin, apa yang terjadi? Kita tahu begitu banyak orang-orang yang terkena pandemi, penyakit COVID ini. Bahkan begitu banyak orang yang mati. Saya tidak usah sebutkan negara-negara mana, saudara lebih tahu daripada saya. Ya, disiplin, disiplin, disiplin. Bahkan harus lebih disiplin dalam keadaan seperti sekarang ini. Jangan sembrono, jangan meremehkan, jangan lengah, jangan sembarangan. Protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan dengan disiplin yang tinggi. Dan saya percaya kalau hal itu kita lakukan, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk sekalipun yang ada di sekeliling kita. Amin. Saudara, ini penyakit memang sangat menakutkan, membahayakan, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya ini pandemi tergantung daripada bagian kita yang kita lakukan. Kalau kita tadi bertanggung jawab dan kita disiplin dalam protokol kesehatan dan lain sebagainya, saya percaya hal-hal yang buruk tidak akan menimpa kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yes. Kita bersyukur kita punya Allah yang bertanggung jawab. Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Saya dapat membayangkan, seandainya kita punya Tuhan yang tidak bertanggung jawab atas ciptaannya, apa yang terjadi? Tuhan kita Tuhan yang sangat disiplin. Bayangkan saudara, Dia menata cakrawala bumi dengan segala bintang, ya, matahari dan lain sebagainya, dengan penuh kedisiplinan yang tinggi. Seandainya matahari itu tidak terbitnya tepat waktu, tidak disiplin, apa yang terjadi? Tentu malah petaka kehancuran yang akan terjadi. Benar tidak? Tetapi Allah kita luar biasa. Dia menata cakrawala sedemikian rupa secara luar biasa, tidak bertabrakan satu sama lain. Tepat waktu, kapan dia harus terbit matahari, kapan harus terbenam, kapan panas itu memberi panas kepada bumi, kapan hujan itu memberi siraman kepada bumi dan lain sebagainya, secara disiplin, secara bertanggung jawab. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, haleluya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada setiap kita, mari jadilah orang-orang yang punya disiplin yang tinggi. Belajar dari hal yang kecil, dari soal buang sampah. Jangan buang seenaknya saja. Apalagi dalam berlalu lintas. Saya lihat, saya sudah hampir 2 tahun tinggal di kota Singapura. Rakyatnya disiplinnya cukup tinggi dalam membuang sampah, dalam meludah, dalam berlalu lintas. Nah, seandainya manusia tidak disiplin, lampu merah berapa banyak kita lihat di kota kita, di daerah kita, lampu merah, lihat karena nggak ada mobil nyelonong, tahu-tahu muncul motor, muncul mobil, tiba-tiba akhirnya tabrakan terjadi, akhirnya kematian terjadi. Saudara, dalam situasi seperti saat ini, disiplinlah, disiplinlah, disiplinlah yang tinggi dalam segala hal, karena itu akan menolong kita semua. Amin. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, ya, bagian yang harus kita lakukan, yaitu penguasaan diri. Ini juga sangat-sangat penting untuk kita lakukan, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Jangan hanya karena kepingin makan di luar, sudah bosan di rumah terus. Jangan hanya karena kepingin ke mall jalan-jalan, sudah jenuh di rumah. Jangan hanya kepingin ketemu teman bisa ngerumpi,
karena udah lama nggak ketemu. Saudara, kalau tidak ada penguasaan diri seperti saat ini, maka apa yang terjadi? Kesulitan, malapetaka, kematian yang akan melanda kita. Penguasaan diri ini sangat penting. Satu ketika kita tahu bagaimana Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Waktu Allah murka kepada Sodom dan Gomora, dan Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan, dibakar oleh Allah. Maka Allah ingat akan keponakan daripada Bapak Abraham. Kenapa? Karena Allah mengingat kebaikan daripada Abraham pamannya. Dan cerita singkat, Lot dan keluarganya, ya, malaikat Tuhan datang, bahkan menyelamatkan mereka. Jadi artinya Lot dan keluarga sudah diselamatkan oleh Tuhan pada waktu itu. Sudah mereka keluar, dan istri Lot juga sudah dikeluarkan dari kota itu. Hanya ada pesan Tuhan, yaitu jangan menoleh ke belakang. Ini juga menyangkut sebuah tanggung jawab, menyangkut sebuah kedisiplinan, dan juga menyangkut penguasaan diri. Dan ternyata dia abaikan. Dia sudah lolos, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati, sudah keluar, selamat, tapi dia noleh. Jadi dia gagal mati. Saudara, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oleh sebab itu, saya percaya 3 hal ini untuk kita bisa melewati pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Maka saya percaya dengan tanggung jawab, dengan disiplin yang tinggi, dengan penguasaan diri, maka saudara dan saya akan selamat. Tuhan pasti menolong kita semua. Katakan amin. Amin. Kita bersyukur, kita sebagai rakyat Indonesia bersyukur punya pemimpin, presiden yang saat ini yaitu Bapak Jokowi, yang bertanggung jawab, yang punya disiplin yang tinggi, yang punya penguasaan diri yang luar biasa. Kita syukuri sebagai rakyat Indonesia yang begitu beliau memperdulikan rakyatnya. Oleh sebab itu, doakan selalu beliau supaya terjaga, terlindungi, diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan bisa memimpin negeri ini sampai pada akhirnya kita lolos melewati semuanya ini. Amin. Dan saya percaya, saudara, kita bagian daripada rakyat Indonesia, juga harus kita ambil bagian apa yang pemerintah canangkan, apa yang pemerintah telah tetapkan. Kita juga harus mengikutinya sebagai rakyat, warga negara yang baik. Dan dengan demikian kita menyenangkan hati Bapa, dan juga kita taat kepada pemerintah kita, maka itu yang Tuhan rindukan. Dengan demikian saya percaya kita tidak perlu takut. Memang bisa takut, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Lakukan bagianmu, lakukan bagianku. Maka saya percaya kita aman, kita tentram, kita sejahtera, kita dalam perlindungan Bapa di surga. Amin. Untuk firman-Nya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pagi ini kami telah mendengar pesan firman Tuhan. Mungkin pesan ini keras bagi kami, tapi ini adalah obat yang mungkin drug of choice untuk kami semua. Kami diajar bagian kami untuk kami melakukannya. Bukan cuma kami menuntut bagian Tuhan untuk Tuhan melakukannya. Itu pasti ya dan amin. Karena janjimu tidak pernah berubah sedikit pun. Tapi bagian kami ini yang menjadi persoalan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab dalam hidup ini, yang punya disiplin yang tinggi, dan juga punya penguasaan diri. Dengan demikian kami, Tuhan, ikut membantu. Bahkan kami juga menolong diri kami, tapi juga kami dapat menolong orang lain lewat perilaku demikian. Terima kasih. Berkati umat-Mu satu persatu. Hamba dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau angkat segala ketakutan, kekhawatiran, stres kami lewat pandemi ini. Hamba berdoa, kalau kami dikuasai oleh roh ketakutan, dalam nama Yesus, Engkau cabut seakar-akarnya. Tapi yang kami harus mengerti, yaitu kami melakukan bagian kami.
Dengan demikian kami percaya, kami aman, kami sentosa, kami dijaga selalu oleh Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kami percaya bahwa firman-Mu yang memberi kekuatan pada kami, di mana bulu yang patah terpulang tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Amin. Dan itu janji-Mu. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang ingin memberikan persembahan maupun membawa persekutuan, diberkati roti makananmu, air minummu, kesehatanmu, keluargamu, usahamu, apapun yang kau kerjakan berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan negeri yang kami cintai, Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, wakil presiden kami, dan juga seluruh aparatur negara. Kiranya Tuhan menjaga, menolong mereka, memberi hikmat akal budi untuk bagaimana mereka melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Demikian juga bagian kami rakyat Indonesia. Kami harus patuh untuk mengikuti peraturan yang pemerintah jalankan. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami yakin kami semua dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, bersukacita, tidak ada ketakutan lagi. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan.